Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Kholis. Saya akan menjelaskan percobaan M11W, yaitu momen inersia dan vibrasi torsional. Alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini seperti terlihat di atas meja ini. Yang pertama adalah ada 5 macam benda. Yang pertama adalah silinder pecah ini. Kemudian yang kedua adalah silinder berongga. Kemudian yang ketiga adalah piringan. Kemudian yang keempat adalah bola pecah. Dan yang kelima adalah batang. Nah, kemudian batang ini telah dipasang pada pegas keong. Jadi pegas keong, pegas yang bentuknya seperti spiral. Nah, kemudian kalau ini kita gerakkan, maka dia akan mengalami osilasi seperti ini. Nah, kemudian langkah yang pertama adalah ada 2 tujuan percobaan. Yang pertama menentukan momen inersia melalui ukuran benda. Kemudian yang kedua adalah menentukan momen inersia benda, yaitu dengan cara osilasi. Kita akan mengukur periode osilasi yang terjadi. Dari masing-masing benda tadi itu kita sudah mempunyai data. Misalnya untuk silinder pecah, massa dari silinder ini bisa tahu. Kemudian ukuran jari-jari silinder sudah tahu, sehingga bisa dihitung secara teori berapa momen inersia dari benda-benda ini, baik bentuk benda silinder pecah, kemudian silinder berongga, kemudian piringan dan bola, serta batang logam. Secara teori bisa dihitung berapa nilai momen inersianya. Nanti bisa dilihat di tabel untuk masing-masing persamaan yang digunakan. Kemudian percobaan yang kedua adalah menentukan momen inersia menggunakan cara osilasi. Nah, untuk menentukan momen kelembaban melalui cara osilasi, yang pertama kita harus bisa menentukan konstanta gaya pegas dari pegas keong yang kita gunakan ini. Nah, itu caranya adalah dengan memasang batang. Kemudian batang ini kita putar baik searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita hitung berapa gaya yang digunakan untuk memutar. Contohnya sebagai berikut. Ini kita pasang di ujungnya. Kemudian kita putar 90 derajat dari posisi semula. Nanti kita baca ini berapa skala yang terbaca. Kemudian kita putar sampai 180 derajat. Kita baca berapa skala yang terbaca pada neraca pegas. Kemudian kita putar 270 derajat dan kita putar 360 derajat. Nah, itu kalau kita memutar dengan arah searah dengan jarum jam yang kita kenal dengan CCW. Nah, kemudian yang kedua kita putar dengan cara yang sama menggunakan neraca pegas, tetapi kita memutarnya berlawanan arah jarum jam. Saya akan peragakan sebagai berikut. Ini kita pasang di ujung, kemudian kita putar 90 derajat. Ya, ini karena saya memperagakan sendiri ya, jadi tidak mengukur betul gitu. 90 derajat, ini berapa terbaca gaya yang diperlukan. Kemudian 180 derajat, ini berapa gaya yang diperlukan. Kemudian 270 sampai 360. Nah, kemudian dari nilai besar gaya yang terukur tadi, kemudian sudut putarnya masing-masing 90, 180, 270 dan 360. Nanti kita bisa hitung berapa konstanta gaya pegas yang digunakan, yaitu dengan menggunakan persamaan torsi sama dengan K kali theta. Nilai K-nya bisa dihitung, dirata-ratakan baik untuk arah searah jarum jam maupun berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, setelah nilai konstanta gaya pegas ini bisa kita hitung, kita akan menghitung momen inersia dengan melalui osilasi yang kita lakukan. Cara osilasinya adalah
kita sudah siapkan counter. Counter ini untuk mengukur setengah periode dari osilasi yang akan terjadi. Yaitu caranya adalah dengan memutar kira-kira 90 derajat, kemudian kita lepaskan. Nah, dari counter ini sudah terhubung dengan sensor timer otomatis. Jadi sensor timer ini ketika dilewati objek yang pertama, maka counter akan on otomatis. Kemudian begitu dilewati yang kedua, maka otomatis timer akan mati. Nah, sehingga akan terukur waktu yang diperlukan dari saat dilepaskan sampai balik lagi. Nah, periode dari osilasi yang terjadi adalah gambarnya sebagai berikut. Kalau ini saya putar dengan posisi 90, saya lepas sampai balik lagi ke posisi semula, itu periode. Sedangkan yang terukur oleh timer ini itu adalah pada saat objek itu lewat pada sensor on, kemudian balik lagi sampai di sini off. Nah, sehingga yang terukur bukan periode, tetapi hanya setengah periode. Nah, kalau setengah periode kita bisa ukur dari timer, berarti periodenya tinggal 2 kali. Kalau periode dari osilasi yang terjadi bisa diukur, berarti nanti momen inersia menggunakan persamaan untuk osilasi vibrasi torsional, rumusnya adalah T akar 2I per M. T-nya diukur dari timer, kemudian M adalah massa, sedangkan I adalah momen inersia. Dari persamaan tadi, maka akan bisa dihitung nanti momen inersia melalui vibrasi torsional untuk masing-masing benda tadi. Nah, setelah kita bisa hitung melalui osilasi berapa momen inersia masing-masing benda tadi, itu kita akan bandingkan dengan nilai momen inersia melalui ukuran baik massa dan jari-jari dari masing-masing benda. Nah, itu dipakai sebagai nilai acuan. Sedangkan dari hasil osilasi yang terjadi tadi, ya, nilai momen inersia adalah momen inersia berdasarkan percobaan yang dilakukan. Nah, kemudian kita bandingkan berapa persen perbedaan antara hasil osilasi dengan nilai teoritis tadi untuk masing-masing benda. Kemudian kita hitung di antara benda-benda tadi mana yang persentase perbedaannya paling kecil di antara benda-benda tadi. Nah, untuk memperlihatkan cara percobaannya seperti apa, saya akan lihatkan satu benda saja. Kemudian yang bisa diperlihatkan satu, ya. Nah, jadi kalau ini saya berikan simpangan, kemudian saya lepas, otomatis akan terjadi terbaca timernya. Pada saat lewat di sensor pertama on, kemudian begitu lewat yang kedua akan off. Nah, sehingga yang terukur ini itu adalah nilai setengah periode. Baik, ketika kita sudah tahu nilai dari masing-masing periode dari masing-masing benda nanti, maka kita akan bisa menghitung momen inersia untuk setiap benda. Nah, kemudian kalau bendanya seperti ini, itu otomatis sensornya ini bisa dilewatkan di antara dua bagian atas dan bawah. Tetapi kalau bendanya seperti ini, perlu bantuan ada kawat kecil yang masanya boleh diabaikan, yang nanti kita pasang dengan mengatur statik supaya kawat kecil ini bisa lewat di antara sensor tadi. Demikian juga benda-benda yang lain. Nah, saya kira itu gambaran dari percobaan yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.